Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat MP Elektro. Hari ini saya dapat ide untuk membuat satu konten lagi, dan kebetulan ide yang sekarang saya dapat itu karena ada masukan dari teman-teman. Mereka ada yang banyak nanya bahwa untuk cara menginstalasi baterai yang benar untuk sistem BLTS itu seperti apa, dan kalau misalkan sistemnya 12 volt, 24 volt, 36 volt ataupun 48 volt, cara memasang baterai yang bagus itu seperti apa. Nah, dengan alasan itu saya tertarik untuk menjelaskan bagaimana cara pemasangan instalasi baik dari SCC masuk ke aki ataupun dari inverter masuk ke aki, ataupun jika teman-teman semua memakai ultrakapasitor, cara pemasangannya itu seperti apa gitu. Oke, sebagai contoh nanti saya akan trial menggunakan aki kecil ya. Jadi karena instalasi di rumah saya sebenarnya sih belum sempurna, bisa saya katakan belum sempurna, jadi nanti akan saya buatkan tutorial atau konten video menggunakan aki seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita melanjut bagaimana cara menginstalasi panel surya atau menginstalasi baterai yang bagus, maka kita lihat dulu kita mencontoh sampel yang ada, yaitu dari aki sendiri. Contoh aki seperti ini teman-teman. Aki seperti ini dalamannya dia tersusun dari kurang lebih ada 6 buah elemen yang tersusun secara seri gitu. Yang aja seperti inilah. Ini elemen A ya, elemen A, ini B, ini C, ini D, E, F atau 1 2 3 4 5 6. Di sini adalah plus aki, ini adalah min aki ya. Kalau kita bongkar dalaman dari sebuah aki ini, maka dia hanya tersusun dari 6 elemen. Ini untuk aki yang seperti ini ya. Kalau untuk aki yang kayak lithium polimer atau LiPo 4 lah katakanlah, itu ya beda lagi. Tetapi basicnya kita menginstalasi sistem baterai, kita mencontoh dari cara merangkai baterai itu sendiri gitu. Jadi kalau kita bongkar dalamannya seperti ini ya. Jadi kan ini udah dikotakin lah, sep seperti ini. Ini anggap aja kita melihat dari sisi pandang atas, anggap aja seperti ini ya. Kalau ini dibuka gas gitu kan, ini ada ketemunya ada 6 titik kan, seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6. Ini ada kelihatan ada karena dicongkel lah. Ini saya nggak buka teman-teman karena buka ini kan susah gitu. Nah, sistem seperti ini di dalam sebuah aki, katakanlah aki kecil ya, kita belajar dari aki yang kecil dulu. Kalau yang gede itu beda lagi, sedikit berbeda. Kalau sistemnya seperti ini, sama mereka itu satu buah sel aki itu hanya dikasih tegangan itu sekitar 2 volt. Katakanlah ini dia main 2 volt, jadi ini plus, di sini plus, ini min. Ini cuma 2 volt. Jadi satu sel itu masing-masing 2 volt. Ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini gabungin lagi dan seterusnya sampai ketemu di sini plus, ini min. Ya. Jadi seperti ini, nyambung-nyambung terus. Nah, karena 2 volt total kan kita ada 6 ya. Di dalam aki kan ada 6 sel. Maka dengan 6 sel itu dikalikan 2 volt, maka ketemulah aki sistem 12 volt. Ya. Sistemnya ketemulah sistem 12 volt aki. Nah, dari sistem ini kita belajar cara merangkai aki yang benar, yaitu di plusnya di sini, minnya di sini ya, kan gitu. Plusnya di sini, minnya di sini. Dan ini plus ini kan kita kasih arus atau tegangan, posisinya kan di sini ya. Kita mau ngecas ya, plusnya kita ngecasnya di plus, minnya ngecasnya di min. Gitu. Nah, berbasis dari inilah, maka kalau merangkai aki itu sebenarnya prinsipnya sama saja dengan ini. Yang pertama kan saya bahas adalah sistem 12 volt. Bagaimana cara memasang sebuah instalasi aki dengan sistem 12 volt ya. Kalau sistem 12 volt, kalau satu sih gampang, tetapi kalau banyak kan
pastilah ada kebingungan itu apa asal pasang atau gimana, apalagi kalau udah ada ultra kapasitor itu cara memasangnya gimana. Jadi gini, kalau sistem 12 volt maka anggaplah seperti ini. Ini adalah aki, ini adalah aki, ini adalah aki, ini adalah aki, dan seterusnya. Kemudian masing-masing aki di sini ada plus, di sini ada plus, ini ada plus, ini ada plus, ini ada min, ini ada min, ini ada min, ada min. Keuntungan dari sistem 12 volt itu tidak peduli dengan ukuran arus aki, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang, waduh, aki saya 200 ampere di paralel dengan aki 3 ampere katakanlah, nanti 3 ampere kasihan akan cepat rusak. Enggak. Kalau saya bilang enggak. Kenapa enggak? Jadi gini, kalau kita kasih arus atau kita kasih masukan, anggaplah kita charging, maka yang diajar dulu ya yang beban terberat, yaitu beban terberat ya bukan yang terdekat, tetapi beban yang terberat. Misalkan ini tegangan aki yang kecil itu 12,5, kemudian tegangan aki yang besar itu sama-sama 12,5. Nah, walaupun dipasang secara paralel, tetapi kita anggaplah kita ada arus masuk ke dalam aki itu 50 ampere, yang yang kena maka mereka akan merata semuanya gitu, bukan yang paling dekat atau yang paling kecil, enggak. Jadi kadang-kadang aduh nanti yang kecil kalah, enggak kalah, kecuali memang arusnya memang dari kesemuanya terlalu besar arus yang masuk. Misalkan katakanlah aki 200 ampere dengan aki 3 ampere tapi dikasih arus 1000 ampere, yo kasihan memang akinya, ya semuanya, bukan hanya aki yang gede aja. Tetapi kalau aki 200 ampere dengan aki 3 ampere dipasang secara paralel, kemudian kita kasih arus katakanlah 20 ampere gitu ya, maka rata. Jadi nanti aki yang besar ya dia akan dapat arus yang katakanlah 17 ampere, dan yang kecil paling ya dapat 3 ampere kayak gitu. Karena si arus ini dia akan menghajar beban yang besar dulu, beban untuk di charging yang besar dulu gitu, kalau sistem paralel seperti itu. Nah, kelebihan dari sistem 12 volt itu dia bebas, di sini mau 5 ampere, di sini mau 100 ampere, di sini mau 300 ampere katakanlah jika ada ya. Di sini mau 1 ampere. Yang penting sistemnya sistem 12 volt. Yang artinya 12 volt itu adalah kondisi 50% pada umumnya aki gitu. Nah, setelah kita punya instalasi seperti ini, maka min di sini ya, di min kita tarik ke sini, sub. Ini juga kita tarik. Jadi setiap titik ini plus dengan ketemu plus juga harus dikasih busbar. Ini juga harus dikasih busbar. Ini juga dikasih busbar. Busbar itu semacam kayak busbar itu anggaplah sebuah kabel tapi dengan diameter yang besar. Ya setidaknya di atas 25 mili lah kalau misalkan kita main besar. Walaupun anggaplah gini. Ini di sini ini ukurannya adalah 100 ampere. Ya. Di sini cuma 5 ampere. Ya, 5 ampere. Maka dari min 100 ampere ke 5 ampere ini harus ada busbar sebesar setidaknya tuh 25 mm. Atau kabel 25 mm. Lah nanti dari sini ke sini juga harus ada kabel 25 mm. Ya, dari 300 ampere, dan ini dari ke sini itu juga harus ada kabel 25 mm minimal kalau sistem 12 seperti itu ya. Dengan catatan ya, kenapa saya kasih 25 mm ya, anggaplah kita karena ini jumlahnya arusnya banyak ya, jadi kalau arusnya semakin tinggi ya maka otomatis diameter kabel semakin besar gitu. Kalau arusnya kecil ya diameter kecil. Nah, setelah ini dikasih busbar juga, ini 25 mm. Ini semuanya 25 mm ya. Intinya kalau sistem 12 volt dia harus besar. Contoh 25 mm ya. Setelah kita kasih titik ini udah disambungin, maka ketemu ini adalah jalur plus, sedangkan ini di sini adalah jalur min ya. Ini plus, ini min. Kemudian setelah kayak gitu kita rangkai berikutnya, yaitu misalkan kita punya katakanlah inverter ya. Inverter ini kita taruh di sini. Jadi plusnya itu adalah ngambil dari ujung sini, sedangkan minnya ujung sini.
alias nyilang seperti ini ya, nyilang dari ujung ke ujung ya, dari jangan ngambil di sini. Jadi ini plus harus wajib di sini, tidak boleh di sini, tidak boleh di sini, tidak boleh di sini gitu. Pertanyaannya simple, kenapa kok dikasih silangan seperti ini ya? Jawabannya, kalau seandainya kita taruh plusnya ini di sini ya, katakanlah ini plusnya di sini, ini kita putus, ambil dari sini, maka ketika inverter ini kita membutuhkan sebuah arus yang besar ya, arus yang besar, tenaga yang besar, maka otomatis aki yang terdekat, katakanlah ini cuma 1 ampere yang terdekat dengan inverter, ini akan disedot paling besar pasti, baik arus maupun tegangan, intinya daya disedot paling besar. Dan aki yang terjauh di sini dia paling belakang gitu. Katakanlah misalkan aki yang di sini tegangannya kita ukur pakai multitester TET, ketemu 12,7 volt. Maka di sini kalau kita ukur pakai multitester mungkin bisa ketemu adalah 12,75 volt. Ini 12,70 ya, sampai koma lah. Walaupun busbarnya besar ataupun diameternya ini besar. Kayak gitu. Karena ini ya otomatis lah, ini ngambil dari sini, oh masih ada lagi, oh yang ngambil lagi. Nah, yang paling belakangnya paling santai, dia kenanya paling belakang. Ini kalau apa? Paling apesnya paling belakang. Gitu. Diambil kan, namanya diambil kan disuruh kerja ya, jadi ini kerjanya paling santai kalau di belakang. Berbeda kalau kita sistem silang seperti ini. Kalau disilang seperti ini, orang plus yang ngambil di sini, minyak ngambil di sini, maka seperti dihimpit begini teman-teman, dihimpit begini, otomatis akan merata gitu. Dan otomatis karena sistem 12 volt itu tidak membutuhkan tetek bengek kayak baterai cooler nggak kepake di sistem 12 volt. Ini cukup pemasangan kabel yang seperti ini gitu loh. Jadi posisinya harus nyilang gitu. Nah, selanjutnya pemasangan SCC. SCC adalah kebalikan dari inverter. Kalau inverter dia adalah ngambil, yang artinya itu arusnya disedot ya sama dia, tegangannya diambil, arusnya diambil, dayanya diambil. Tetapi kalau SCC itu dia ngasih. SCC juga sama, prinsip kerjanya sama, yaitu nyilang. Kalau misalkan anggaplah ini inverter, sekarang kita gantikan posisinya dia sebagai SCC, atau katakanlah charger aki ya, maka kalau kita ngecas kondisinya ini nggak ada, yaitu dia langsung seperti ini ya, ke sini, maka aki yang ini di sini dia akan terisi paling cepat duluan. Ini nomor 2, anggaplah di sini dia nanti tegangannya adalah 12,70, maka paling belakang dia mungkin sekitar 12,65 gitu. Ini paling diuntungkan dan ini paling dirugikan. Ini paling untung gitu. Jadi ketika kalau ada SCC, solar charger controller, dan arusnya gede gitu ya, maka ini yang diuntungkan, dia akan lebih cepat penuh ya, dia akan penuh duluan. Dan ini paling belakang. Intinya sih selisihnya mungkin nggak seberapa, tetapi kalau seandainya kita salah pemasangan, pastilah akan ada perbedaan antara ini dengan ini. Walaupun hitungannya 0, sekian volt, tetapi kita mendapat kerugian yang artinya aki nggak balance, aki tidak balance gitu teman-teman. Nah, sebaiknya SCC pemasangannya di mana? Kan gitu ya. Kalau SCC pemasangannya di mana? Ya intinya kita silang. Misalkan di sini ini adalah berupa inverter. Ya. Anggaplah ini adalah inverter. Kemudian ini SCC nih. SCC di mana ya? Anggaplah posisinya di sinilah. Ini SCC. Maka ya ini tinggal nunut atau tinggal ikut-ikutan aja. Plusnya ini masuknya ke silang sini. Nah, minnya juga di sini. Jadi tetap baik solar charger controller ataupun inverter itu wajib silang seperti ini. Ya, harus wajib silang. SCC masuk ke sini, yang satu masuk ke sini, sistemnya aki seperti itu. Tujuannya supaya aki balance.
Dan arus, sekali lagi saya jelaskan ya teman-teman, arus aki itu bebas. Jadi misalkan aki teman-teman punya aki sistem 12 volt tetapi akinya cuma katakanlah 3 ampere, 5 ampere, 20 ampere, 50 ampere, 100 ampere, 200 ampere, bebas mau di paralel tidak masalah, otomatis nanti akan balance dengan sendirinya kalau di sistem 12. Yang penting antara aki satu dengan aki yang satunya lagi itu bus bar-nya harus besar. Bus bar itu adalah dari sambungan dari min aki satu ke min yang aki yang lain, itu harus misalkan memakai kabel minimal 25 mm kalau bisa gitu, 25 mm. Dan nanti setelah disambung semua ya, plus ketemu plus, min ketemu min dari semua aki yang ada, baru kita kasih SCC ataupun kasih inverter dengan posisi nyilang. Ini boleh di sini atau mungkin nyilangnya boleh di sini. Ini kan kita di sini ya. Kalau misalkan kita ngambilnya minnya adalah di sini, maka ini plusnya boleh di sini. Nyilang seperti ini boleh, nyilang seperti ini boleh. Ke sini boleh, ke sana boleh. Itu. Yang penting judulnya nyilang. Oke. Kalau kayak gini. Kalau misalkan kita punya SCC tapi SCC-nya itu jumlahnya 2 atau katakanlah 3. Ya. Ya tinggal, tapi tetap aja posisinya paling enak nyilang. Kalau kita taruh di tengah ini ada 3 buah SCC nih, SCC 1, SCC 2, SCC 3 ya. Saya hapus dulu teman-teman. Ini min, ini plus ya. Aki A, aki 1, aki 2, aki 3. Sebenarnya aki 1 itu ukurannya adalah 50A, ini juga 50A, ini 50A ya. Katakanlah ini arusnya sama, mereknya sama, misalkan nih mereknya ini merek Norstar 50 ampere, ini juga Norstar 50 ampere, ini Norstar 50 ampere. Norstar 50 ampere yang ini kondisinya sama, baik arusnya sama ataupun pembeliannya sama. Misalkan ini sama-sama baru, ini juga aki baru, ini aki baru, ini aki baru, belinya sama, CCA diukur juga sama. Maka jika kita mempunyai solar charger controller yang jumlahnya 3 dengan arusnya sama, misalkan ya arusnya sama, posisi penempatan di atap juga sama, maka ini boleh diposisikan seperti ini. Jadi arus yang pertama dia masuknya plus sini, minnya ke sini. Yang kedua dia bisa ditempelin ke sini, ini masuknya ke sini. Yang ketiga plusnya di sini, yang ini di sini. Itu keunggulan kalau semuanya sama. SCC 1 penempatan panel suryanya sama ya. Anggaplah panel surya cuma 100 Wp, posisinya menghadap atas, penyinarannya sama, kualitasnya sama, mereknya sama. SCC 2 juga sama 100 Wp, ini juga 100 Wp. Kalau sama-sama 100 Wp, ini boleh dipasang seperti ini. Jadi SCC yang pertama ini plus min posisinya di sini, ini plus min posisinya di sini, plus min posisinya di sini. Itu. Akan tetapi kalau seandainya di sini panelnya berbeda, ya SCC-nya berbeda, posisi penempatan panel di atap juga berbeda, yang artinya pasokan sinar mataharinya pun berbeda, maka mau nggak mau ini harus dibikin silang, yang artinya setiap SCC titik plus dengan SCC yang lain titik plus ya, anggap aja ini plus ya. Plus ini juga harus ketemu plus ini juga harus ketemu dengan plus ini, dan min juga harus ketemu sama ini, min juga harus ketemu sama ini. Nanti setiap plusnya ya dipasangkan ke plus, minnya juga dipasangkan min, tapi juga harus nyilang gitu. Jadi tidak ada kata lain selain silang. Jadi kunci utama adalah silang ya gitu. Karena apa? Ini random, panelnya anggaplah 100 Wp, ini anggaplah 400 Wp, ini anggaplah 1000 Wp, maka posisinya harus disilang, tidak ada kata lain. Boleh tidak posisi disilang kalau seperti tadi, akinya kualitasnya sama, arusnya sama, mereknya sama, dan SCC nya sama, baik posisi penempatan maupun daya dari WP tersebut gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah memasang ultra kapasitor. Anggaplah begini, 1, 2, 3.
ini inverter ya. Saat kita memasang ultrakapasitor, tapi ultrakapasitor itu minimal nilainya ya harus farad, jangan satuannya mikrofarad. Mikrofarad itu nggak ngaruh, jadi harus farad kalau untuk sistem PLTS. Nah, ini aki 1, aki 2, aki 3. Ini adalah plus, ini adalah min ya. Sekarang kita membahas tentang tentang instalasi dari ultrakapasitor. Ultrakapasitor anggaplah posisinya di sini. Ya. Ini sub ultrakapasitor, ini adalah ada plus, ini ada min dari ultrakapasitor. Nah, cara pemasangannya min ya posisinya tinggal pasang kayak gini, sep. Ya. Kemudian ini adalah min, ini adalah plus. Dari plus itu masuk ke MCB. Di sini ada MCB DC. MCB DC ini hukumnya wajib. Tidak boleh tidak dikasih. Jadi harus wajib ada MCB DC. Ukurannya berapa? Ya disesuaikan dengan beban, disesuaikan dengan ukuran inverter kalau MCB DC. Tujuan MCB DC itu bukan untuk sekedar memproteksi, tapi untuk menghindari supaya jika ada kerusakan dari inverter itu tidak sampai ada ledakan di dalam inverternya sendiri gitu. Nah, ini setelah MCB DC ini plusnya kita tempelin langsung ke aki ke ultrakapasitor. Jadi dari inverter masuk ke MCB DC, dari MCB DC masuk ke ultrakapasitor, dari ultrakapasitor plusnya kita tarik posisi nyilang ke sini, tetap ujungnya harus nyilang gitu. Jadi ultrakapasitor adalah posisinya setelah kita merangkai busbar dari sebuah aki, maka kita menentukan posisi di mana kita ngambil titik minus dan di mana kita mengambil titik plus. Setelah kita tahu cara mengambil titik minus dan titik plus, maka dari kedua titik tersebut minusnya itu langsung dipasang ke inverter, sedangkan plusnya itu dimasukkan ke dalam ke dalam ultrakapasitor dulu. Jadi plusnya itu sambungin ke kapasitor dulu. Setelah disambungin ke ultrakapasitor, baru plusnya itu disambungin ke MCB, dan setelah MCB itu barulah aki. Kalau tidak ada MCB, katakanlah gini ya, misalkan ini dikasih langsung nggak ada MCB, misalkan ini over atau ada kerusakan dari inverter, karena ini arusnya besar, apalagi dengan bantuan kapasitor, bisa-bisa ini kebakar, menyala, meledak, belum seperti bom atom. Boom. Oke, ini kita selesai lah ya untuk di sistem sistem 12 volt. Selanjutnya kita akan membahas sistem 24 volt. Sistem 24 volt. Ya. Cara merangkai dari aki dengan sistem 24 volt. Yang pertama kita tentukan adalah merangkai akinya itu sendiri bersama busbar, ya. Anggaplah aki di sini adalah aki A. Kan seperti ini ya, Nah, ini aki 1, aki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini plus, min, plus, intinya kayak gini, min, plus, 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 min, plus, 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 min. Anggaplah posisinya aki seperti ini ya. Jadi kita sudah tahu nih, oh ya, saya punya 6 buah aki. Kalau nanti seterusnya intinya sama lah. Saya punya 6 buah aki, di mana akinya ini akan saya gabung dengan sistem 24 volt. Bagaimana cara merangkainya? Yang pertama, tentukanlah antara aki 1 dengan aki sebelahnya atau aki pasangannya itu harus sama, mereknya harus sama, kapasitasnya harus sama, kalau bisa pun performanya harus sama. Sebisa mungkin kalau bisa ya, performanya harus sama. Contoh di sini, ini aki Northstar ukuran 190 ampere. Maka ini juga harus wajib mereknya Northstar 190 ampere. Merek. Dan misalkan kita punya aki Leo 100 ampere ya. Maka kita juga harus punya aki Leo satu lagi 100 ampere di sini ya. Misalkan ini Leo 100 ampere. Leo 100 ampere. Leo.
Dan kalau kita punya aki Northstar 100 ampere, tapi kita cuma punya aki Leo 100 ampere, jadi 100 ampernya ada dua tetapi beda merek, jangan digabung. Saran saya jangan digabung. Karena apa? Performa dari aki dengan beda merek itu berbeda, kecuali mungkin merek-merek yang hampir satu pabrikan ya, tetapi kalau udah pabrikan beda. Kalau tidak salah, saya pernah mengobrol dengan tukang aki bahwa contoh aki Northstar ya, aki Northstar itu kalau sudah rusak maka mau nggak mau ya paling kita kiloin. Nah kalau kita masuk ke tingkat pempretelan yang dalamannya itu diambil ya, dalamannya diambil itu isinya tuh bisa 35 kg, sedangkan kayak aki Leo paling sekitar 17 kilo, begitu katanya gitu. Jadi bisa dibilang tuh aki-aki yang bagus itu apa namanya, beda merek, intinya berbeda merek itu jangan dipasang berpasangan. Katakanlah ini adalah posisi A, ini posisi B, maka antara aki A dengan aki B itu kalau bisa harus sama, merek sama, kapasitas sama ya, merek sama, kapasitas sama. Jadi kalau misalkan teman-teman beda merek ya kalau bisa jangan ya. Oke, setelah kita menentukan merek sama dan kapasitas sama, tapi gini, intinya kalau sistem 12 volt ya, kalau sistem 12 volt itu kita harus mempunyai dua buah aki yang mereknya sama. Misalkan kita punya aki ukuran 190 ampere ya, minimal 2. Terus lagi kita mau memperbanyak, waduh saya punya aki cuman ukurannya 3 ampere, nggak apa-apa, 3 ampere digabungkan dengan 190 ampere nggak apa-apa, yang penting 3 ampernya harus 2, mereknya pun sama. Katakanlah di sini 3 ampere, ini juga 3 ampere ya, ini 3 ampere juga, tapi ini mereknya sama, ini merek si K misalkan, ini juga mereknya K gitu misalkan gitu ya, mereknya sama, harusnya sama. Lah ini beda, misalkan pokoknya setiap pasangan itu harus sama. Misalkan ini 190, ini boleh juga arusnya mungkin ini yang aki B ini mungkin katakanlah cuma 70 ampere, ini juga 70 ampere, ini 3 ampere, dan yang terakhir ini cuma anggaplah 50 ampere, ini juga 50 ampere. Yang penting mereknya sama ya, ini juga 50 ampere. 50 ampere. Nah, setelah ketemu mereknya sama, maka kita tinggal merangkai busbarnya. Busbar itu adalah titik ini. Ini adalah sambungan sub. Ini harus besar. Katakanlah kalau banyak itu ya 25 mili lah. 25 mili kalau nggak ada busbar ya pakai kabel ukuran 25 mili. Ini juga sama, busbar besar. Ini juga sama, ini juga sama. Karena kita mau gabungin, jadi mau nggak mau walaupun aki ukurannya kecil, maka busbarnya harus besar. Ini kalau tidak ada busbar, kabel 25 mili, kabel 25 mm minimal kalau bisa ya. Ya kalau nggak ada ya 16 nggak apa-apa lah, tapi kalau bisa sih 25 mili ya, kalau tidak ada busbar atau busbar. Nah, setelah aki A dan aki B dikasih busbar atau kabel 25 mili masing-masing ya, maka selanjutnya adalah titik tengah ini digabungin. Ini digabungin ini digabungin ini digabungin ini. Tetapi kabel penggabung titik tengah itu nggak usah besar-besar, itu arusnya kecil, itu hanya untuk tujuan dari kabel ini hanya untuk membalance teman-teman. Jadi supaya antara aki A di sini dengan aki B itu semuanya sama. Jadi misalkan di sini 12,5, maka di sini pun akan 12,5 gitu. Ya itu nanti akan untuk menyamakan itu ya si apa namanya di sini baterai equalizer lah. Jadi titik tengah ini kita masing-masing tarik dari ujung ke ujung, masuk ke ya, ini katakanlah misalkan ini busbarnya 25 mili, maka dari sini ke sini ini kabel cukup katakanlah paling ya sekitar 3 mili lah. Ini 3 mili juga, ini 3 mili ya. Jadi sekarang udah ketemu ya, pertama busbar ya, setiap aki pasang, setelah itu titik tengah satu dengan yang lain itu dipasang dengan kabel ukuran sekitar 3 mm. Oke, yang kedua
Itu ketiga ya, ini tinggal plusnya antara plus dengan satu dengan yang lain, ini kita tinggal gabungin seperti ini. Ini pun 25 mm. Di sini adalah ini ukurannya 25 mm. Titik ini 25 meter. Kemudian ini minnya juga sama. Ini juga 25 mm ya. Titik ini 25 mm. Kabel ini panjangnya ke sini wajib 25 mm ya. Jadi kabel A ke B ke aki C ke aki D gitu 25 mm. Maka setelah ketemu dep begini ya, ini kita sudah sambungin jadi satu, ini kita sudah gabungin jadi satu, maka selanjutnya kita baru memasang baterai equalizer. Baterai equalizer itu ada nyelah kotakan seperti ini, itu cukup satu aja, nggak usah banyak-banyak. Baterai equalizer yang menentukan dari jumlah baterai equalizer itu adalah dari sistem voltage, bukan dari berapa jumlah aki yang kita pakai. Misalkan kita pakai jenis sampai 100 aki sekalipun, kalau saya lebih baik memakai satu gitu, satu baterai equalizer aja udah cukup. Nah, baterai equalizer itu ada kabel merah, ada plusnya itu adalah kabel merah. Kabel merah itu maka kita tarik di sini ya supaya balance. Kabel minnya ini kabel min ya, kabel minnya ini kabel min. Kabel minnya itu sebenarnya itu paling bagus kabel minnya itu ditaruh di tengah. Jadi anggaplah ini kita nyilang seperti ini ya. Ini plus ya. Plus ini aki nyopis ini plus, dan jumlahnya aki ini ada 1 2 3 4, baris ke sini 4 ya. Jadi sistemnya ini ke baris ke sini 4. Nah, maka kabel putih atau si kabel titik tengahnya ini kita tempatkan di sini. Nah, gitu. Dan ini minusnya, kabel hitam minusnya min ini kita tempatkan di paling bawah. Intinya nyilang, jadi otomatis dia akan membalance dari semua yang ada dengan posisi nyilang. Ini instalasi yang paling bagus. Cuman kadang memang kita kesusahan ya kalau untuk instalasi seperti ini, ribet. Yaudah ini taruh di sini, ini taruh di sini gitu. Tetapi pada basicnya kalau instalasi yang bagus harus diperlakukan seperti ini. Tujuannya supaya balance gitu loh. Jadi balance-nya walaupun ini sedikit arusnya, tetapi nanti akan meratanya dengan sempurna. Oke, sampai di situ kayaknya teman-teman paham lah ya. Intinya posisinya harus seperti ini. Kita hitung dulu penempatan kaki baris ke sini ada berapa. Misalkan ke sini ada 4, berarti ini posisinya di tengah. Plusnya posisi paling atas, sambunginnya di sini. Minnya posisinya di sini. Kalau ada pertanyaan, loh sebenarnya ini titik ini dengan titik ini sama, kenapa ini di sini, kenapa nggak di sini? Kan bukannya kalau diukur pakai multitester sama. Permasalahannya arus ya. Kalau lagi ada gede dengan kecil kan otomatis berbeda. Misalkan di sini lagi diambil banyak atau equalizernya mengambil posisinya di sini dengan intinya kayak gini lah. Kalau tegangan di sini dengan di sini pasti berbeda. Itu tergantung dari posisi di mana beban atau SCC yang kita taruh itu di mana gitu. Intinya sih silang teman-teman, intinya silang. Bingung saya jelasin ya. Intinya posisinya harus hilang. Itu penempatan yang paling bagus. Tetapi kalau ini baterai equalizer. Baterai equalizer. Ini sebenarnya posisi paling bagus seperti ini. Tetapi kalau mau ditempatkan di sini ya bisa juga lah. Nah, ini pasang di sini, sedangkan minnya pun pasang di sini. Ini bisa juga. Karena bisa dibilang kerja dari baterai equalizer itu paling katakanlah cuma 1 ampere lah. Katakanlah 1 ampere. Jadi arus yang memperkerjakan antara kanan dan kiri itu cuma 1 ampere. Jadi baterai equalizer ini dia itu hanya memperkerjakan antara baterai sisi A dengan sisi B supaya antara posisi baris ini itu seimbang. Misalkan ini 12,5, ya ini 12,5. Ini 12,76, ya ini 12,76. Ini kerjanya gitu. Nah, tetapi misalkan gini, ini 12,76, ini 12,77. Bagaimana cara menyeimbangannya? Menyeimbangannya yaitu dengan cara dikasih kabel yang ukurannya besar. Yang tadi saya bilang, ini 25 mm.
peran dari kabel besar ini adalah untuk menyeimbangkan dari semua aki yang ada. Misalkan ini 12,3 awalnya ya, jadi baterai masih belum diapa-apain, tegangannya 12,3, dan di sini baterai belum diapa-apain, tegangannya udah 13. Tapi dengan adanya kabel yang besar ke sini, maka nanti otomatis area sini dia akan meratakan. Yang 12,3 ya otomatis akan naik, katakanlah 12,4. Yang tadinya 13 dia akan turun, katakanlah menjadi 12,4. Dia akan rata dengan sendirinya. Karena apa? Di sini kabelnya besar, di sini kabel besar, di sini pun kabel besar. Jadi otomatis akan sama. Sini pun sama gitu. Jadi untuk meratakan membalance antara aki ini dengan aki ini tugasnya equalizer. Ya. Jadi kanan aki A dan aki B supaya rata, tugasnya equalizer. Tetapi di sini aki ini dengan aki ini, tugasnya siapa yang menyamakan? Yang menyamakan itu adalah diameter kabel, ya. Jadi dari kabel sini ke kabel sini, ke kabel sini, ke kabel sini. Semakin besar diameter kabel, ya, semakin besar diameter kabel 3 ini kabel 1, kabel 2, kabel 3. Semakin besar diameter kabel ini, maka otomatis tingkat keseimbangan antara aki ini dengan aki ini akan semakin besar gitu. Jadi intinya equalizer itu memperjakan baris ini dengan baris ini, sedangkan si diameter kabel ini dia mempekerjakan balance antara aki ini dengan aki ini dengan aki ini dengan aki ini, kabel tugasnya. Oke lah, paham lah ya. Selanjutnya setelah kita semua dapat dengan seperti ini, maka tinggal kita pasang inverter sama apa namanya SCC dan ultrakapasitor. Kalau inverter yang aja, pokoknya sebelum inverter MCB lah, teman-teman udah tahu. Jadi MCB nggak usah saya bahas. Inverter intinya plus, dengan plus inverter maka anggaplah ini plusnya mana ya? Oh ini plus inverter ya. Plus inverter ya, plusnya dipasang ke sini aja deket sub, dan minnya ya biasa seperti yang tadi saya bilang, harus posisinya nyilang. Terus gini teman-teman, sub. Dan nanti jika di sini ada ultrakapasitor, katakanlah ultrakapasitor, kalau sistem 24 volt, ultrakapasitornya otomatis akan membutuhkan 12 ultrakapasitor. Bulat 12. Maka setiap 12 maka bagian min ya ketemu, bagian min ini ketemu di sini. Bagian ini nggak pandai sini, ultrakapasitornya ada 2 blok lah ya. Sub 2 blok. Maka bagian minnya ya disambungin dengan min, bagian plusnya disambungin dengan plus, bagian tengah dari ultrakapasitor tersebut kalau bisa ya sambungin dengan si titik tengah supaya bener-bener apa balance gitu loh. Selanjutnya SCC juga sama. SCC adalah kebalikan dari inverter ya. Kalau inverter kita ngambil, sedangkan SCC itu ngasih sebuah daya kepada si aki ya, untuk ngecas aki. Untuk ngecas aki juga sama, intinya harus disilang. Misalkan ada sekian SCC banyak, maka plus dengan plus SCC itu digabungin dulu, atau min dengan min SCC gabungin dulu, kemudian plusnya ya ditaruh di sini, min SCC ditaruh di sini kayak gini. Ini SCC juga jangan ditaruh di tengah, karena kalau ditaruh di tengah otomatis nanti tidak balance, semakin kacau tegangannya, atas bawah kacau. Kecuali kalau memang sudah ketemu titiknya lah. Sebenarnya sih ini kita bicara perfect ya, bicara kesempurnaan dari sebuah instalasi seperti itu. Sebenarnya kalau asal-asal pasang ya bisa aja, cuman kan agak berbeda gitu. Oke, udah paham lah ya. Jadi intinya ketemunya harus posisinya nyilang. Selanjutnya akan saya bahas sistem 48 volt. Sebenarnya teman-teman tadi sudah paham lah ya, sistem 12 seperti apa, sistem 24 seperti apa, dan untuk sistem 48 volt itu sebenarnya sama saja dengan penjabaran dari sistem 24, hanya saja sedikit lebih diperlebar gitu loh. Yang aja seperti ini, sub. Intinya yang pertama kita lakukan sistem 48 volt adalah mempunyai aki dengan kelipatan 4 yang sama. Jadi syarat dari makanya kadang-kadang saya bilang, ada yang bilang kayak gini, wah sistem 48 volt ini kelas premium atau kelas berduit. Saya akui memang seperti itu. Karena apa? Mau nggak mau kita harus mempunyai aki dengan jumlah minimal 4 piece yang harus kapasitasnya sama
mereknya sama. Kalau kita cuma 3 piece ya nggak bisa. 3 piece 30 ampere, yang satunya lagi 30 ampere tetapi dia merek lain, nggak bisa. Itu nanti akan berbeda performanya. Mau nggak mau kita harus mempunyai 4 dengan merek yang sama, kapasitasnya sama. Anggaplah ini aki ukuran 100, maka ini juga 100, ini 100, ini 100. Misalkan ini mereknya Leo, ya ini harus wajib Leo. Semuanya harus Leo. Nanti kalau ada aki Norstar yang ukurannya 190, maka akan ditempatkan di bawahnya seperti ini. Ini juga Norstar 190, ini Norstar 90, 190, 190. Tinggal kita pasang instalasi. Ini ketemu plus dari 48 volt, di sini ketemu min dari 48 volt. Dan ini sebagai bus bar, ya seperti saya tadi bilang, tinggal diperlebar. Yang artinya di sini adalah kalau tidak ada bus bar ya kabel 25 mm. Ini juga 25 mm. Ini juga 25 mm gitu loh ya. Ini juga sama. Setelah sudah ketemu bus bar atau diameter kabel untuk menseri, maka bagian plusnya ini pun harus ditarik ke sini. Ini juga harus 25 mm. Minnya pun sama, minnya tinggal ke sini. Ini juga harus 25 mm. Dan jika kita memakai baterai equalizer, maka kita membutuhkan 2. Ya, kalau bisa ya baterai equalizer biasa saja membutuhkan 2. Jadi di sini 1, di sini 1. Ya. Ini otomatis yang merah dapat plus, ininya dapat titik tengah, hitamnya dapat sini. Lah, sini bagian plus ini masuk ke sini. Ini bagian yang warna putih masuk ke tengah, bagian warna hitam masuk ke min. Nah, setiap titik ini dengan titik ini itu digabung. Ini cukup sekitar diameternya kabel ya, katakanlah 3 mm. Titik ini juga titik ini digabung, katakanlah cuma 3 mm. Ini dengan titik ini digabung, katakanlah cuma 3 mm. Karena untuk dari sini ke sini hanya untuk apa? Balance saja gitu ya, balance saja. Jadi barisan dari sub ke sini itu cuma 3 mm gitu. Lah, jadi yang diameternya harus besar itu adalah sambungan kabel dari ujung ya, bagian sini paling ujung, bagian sini paling ujung, kemudian bus bar antara satu dengan yang lain. Jadi menyambungkan aki plus ketemu min itu harus besar. Jadi saya lingkarin aja begini ya. Saya kasih tanda seperti ini. Nah, ini barisan sini, misalkan di sini masih ada lagi, masa barisan sini kabelnya harus 25 mm ya. Barisan sini harus 25 mm. Ini juga 25 mm ke sini. Ini sama 25 mm. Begitu seterusnya. Dan setiap titik bus bar ini ke sini, ini cukup kabel 3 mm. Ini juga sama kabel 3 mm. Karena ini hanya untuk membalance supaya aki antara sini dengan aki sini itu sama. Begitu seterusnya. Ini 25 mm ya. Ini 3 mm, di sini 25 mm. Di sini 25 mm, ini 3 mm. Ke sini sama 25 mm lagi kabel diameter. Nah, ke sini juga sama 25 mm. Gitu. Nah, setelah ujung ketemu ujung, maka di sini adalah ketemu plus, masuk ke inverter ya, biasa atau ke apa namanya? Ultra kapasitor biasalah. Plus masuknya ke sini, sedangkan ini minusnya ditarik paling ujung silang gini gitu aja sih teman-teman. Sebenarnya sih kalau kita udah paham bagus, maksudnya apa ya, gampang ya. Kalau udah paham sebenarnya gampang, intinya sih dibikin silang. Kalau yang saya tadi bahas adalah aki, dari isi aki ini dibikin seperti ini ya karena pada ujungnya apa namanya, ya intinya disilang lah, intinya disilang. Jadi seperti ini, gitu. Oke lah teman-teman, selanjutnya akan saya ilustrasikan instalasi di PLTS saya, dimana sistem punya saya sebenarnya saya bilang belum maksimal ya, alias apa namanya, instalasinya belum seperti ini. Karena apa? Saya keterbatasan alat, keterbatasan kabel. Waktu itu saya juga mau pesan kabel yang ukurannya 25 mm untuk menarik silang seperti ini ya. Dari ini ngambil dari sini, ini ngambil dari sini. Tetapi sekarang lagi kondisinya PPKM, jadi ya saya pakai seadanya dulu.
Dia berbeda, tetapi tidak begitu signifikan karena saya pemakaiannya tuh nggak banyak sih. Gitu. Mungkin instalasi punya saya itu bisa jadi sampel, tapi jangan ditiru. Yang artinya instalasi punya saya salah, ya. Instalasi punya saya salah. Kalau mau benar ya seperti ini yang saya teorikan dari awal hingga pencerahan tadi. Oke, selanjutnya mari kita cek instalasi di sistem PLT saya. Let's go. Fokus kabel. Plus oke teman-teman, ini adalah busbarnya ya. Jadi dari baterai equalizer, plusnya masuk ke plus, minnya masuk ke min, sedangkan untuk titik senternya, untuk sambungannya ya, itu kita arahin ke yang tengah yang warna putih untuk baterai equalizer. Di sini adalah tidak kedip-kedip karena tegangannya antara kanan dan kiri itu sama gitu. Nah kemudian titik tengah kita kasih kabel. Ini sebenarnya sih kabelnya ini nggak harus gede ya, ini ke yang lain nggak harus gede, cuman antara sini dengan sini harus gede gitu ya, sini dengan ini harus gede. Kabel min juga harus gede, kabel plus juga harus gede, tetapi kabel titik tengah ini sebenarnya kecil cukup. Ini karena saya ada yang gede aja jadi saya pasang. Jadi sambungannya seperti ini ya, jadi plus ya ketemu dengan plus ini plus ini nanti ketemu dengan plus satunya lagi. Sedangkan setiap busbar itu juga harus dihubungkan ke setiap busbar dari semua aki. Dua belas koma tujuh ya, 12,7 sama ya, 12,70. Sini juga sama 12,70, artinya ini balance ya antara kanan dan kiri. Jadi busbar ini ya ketemu dengan busbar paling ujung, sedangkan min ini juga ketemu main ujung, ini juga plusnya ketemu dengan plus main ujung di sana ya. Di sini 12,7. Sekarang kita cek di sini apakah sama 12,7. Kita cek busbar sama ininya. Di sini 12,72 ya. Ada perbedaan 0,02. Yang ini kita cek lagi 12,73 ya. 0,02 lah, sama, anggap aja sama ya, 0,02. Jadi karena dari sana ke sini itu dia kan ditarik panjang ya, makanya ada perbedaan tegangan selisih 0,02. Karena yang kita ambil masuk ke inverter itu adalah dari pojok sana. Nah, inverter saya ini saya demokan, tetapi ini sebenarnya bukan kesalahan, tetapi karena saya belum sempat untuk merubah, jadi rangkaiannya agak kurang bagus ya. Jadi sebenarnya ini salah, tetapi saya demokan, tapi bukan salah ya, tapi belum sempurna lah ya. Jadi plus dari inverter ngambil plus dari sini juga, min dari inverter ini juga ngambil dari sini. Oleh karena itu, maka baterai yang posisinya di sini ya, dia akan mendapat pasokan pasokan energi baik charging ataupun discharging paling besar. Misalkan kita lagi ngambil ya malam-malam kan tidak ada energi listrik dari matahari, maka baterai yang sini tegangannya seperti tadi paling rendah, dengan baterai yang paling ujung di sini yang paling jauh dengan inverter dia dapat tegangan paling tinggi gitu teman-teman. Jadi yang mempengaruhi itulah, karena mempengaruhi selisih tegangan itu karena jaraknya jauh gitu. Ini sebenarnya sih rangkaian salah ya. Jadi teman-teman, ini contoh rangkaian yang kurang bagus, jangan ditiru. Tapi karena saya belum ada waktu untuk
merubah rangkaian ini jadi ya seperti yang dulu lah, kayak ada perbedaan tapi sedikit gitu. Ini karena kebantu dengan diameter kabel yang cukup besar. Oke teman-teman, ini sebagai peragaan saya akan mencoba untuk charging dan discharging ya, tapi discharging aja enggak karena kondisinya saya tidak ada inverter sistem 12, tapi intinya pada intinya sama saja. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah aki yang masing-masing saya akan ukur satu persatu ya. Aki yang ini coba teman-teman kembali di, oh iya ini ada lampunya, kelihatan nggak ini? Aki yang ini 12,8 kayaknya, gimana ya, 12,8 kelihatan teman-teman. Yang ini 11,58, yang ini 12,74, yang ini 12,89, yang ini 12,93, dan yang terakhir 11,75. Intinya saya dari semua aki ini random ya, jadi memang ada aki yang kualitasnya masih bagus, ada yang tidak. Ini aki bekas UPS dimana kondisinya ini sebenarnya dari total sekian ini yang rusak tuh hanya 2, jadi 2 itu kurang bagus tapi sisanya masih bagus. Cuman kalau dipasang di UPS ya nggak bisa, karena UPS itu kan sistemnya seri gitu. Ini ketemu 72 volt ya seri. Kalau di sistem paralel seperti ini nggak masalah, tapi kalau di sistem seri otomatis maka satu aja aki lemah ya udah pasalan, artinya harus semuanya kondisinya fit akinya. Nah, saya akan coba merangkai secara paralel, basicnya satu paralel ya aja ya, ini saja. Nanti kalau untuk di sistem 12 volt 24 itu tinggal menambahkan baterai equalizer. Oke teman-teman, setiap busbar sudah saya pasang ya, setiap busbar sudah saya pasang. Ini adalah busbar min, ini busbar plus. Setiap titik plus ketemu titik plus, setiap titik min ketemu titik min ya. Jadi semakin besar busbar ini, maka tingkat untuk equalizing atau meratakan tegangan aki antara satu dengan yang lain itu akan semakin lebih bagus. Sekarang kita cek berapa masing-masing tegangannya. 12,7, ini 12,7 sama ya 12,7 sama 12,7 sama 12,71. Jadi yang di sini, yang posisinya paling di sini itu kena tegangannya adalah 12,71
sedangkan paling ujung 12,7 sama ya, rata. Ini karena kondisi busbarnya memadai lah ya, maksudnya dengan ukuran baterai sekecil ini maka cukup gitulah. Nah sekarang akan saya coba tes menggunakan adaptor. Saya setting ke 14 berapa ya, 14,7 lah, 14,7 dengan posisi di sini ya. Ini jadi minus sub ya, minusnya di sini, kemudian plusnya di sini. Arus 5 ampere. Sekarang mari kita cek ukuran. Yang di sini 13,1, 13,2 ya. Yang di sini berapa nih? 13, oh dia lagi jalan-jalan terus. 4647 13,5 ya. Jadi kalau yang posisinya paling di sini dia udah 13,5. 13,6 kita cepat-cepat sini. 13,7. Oh ini udah 8. Jadi selisih antara ini dengan ini kisaran 1 volt lah. Coba akan saya turunkan tegangannya biar ngetesnya nggak ekstrim. Arus pengecasan 3 ampere, 13,58 aki ini, 13,58 aki sebelahnya 13,59 naik 13 sama sih, paling ujung 13,59. Teman-teman bisa dicek di voltmeter paling ujung 13,59. Oke, 13,60 sekarang ya, paling ujung 13,60. Sekarang secepat mungkin saya akan pindahkan ke sini paling ujung juga ya, dicek 13,61 61,62 paling ujung 60 ya. Ini masih 60, sedangkan di sini sudah 62. Jadi walaupun kondisinya diletakkan seperti ini, akan tetapi kalau sistem cara pengambilan charging atau di chargingnya kita paling ujung seperti ini, maka di posisi ini aki akan terisi lebih cepat dibanding dengan ke sana. Jadi ini anggaplah ini udah penuh, ini belum, ini apalagi, ini apa-apa lagi, ini double apa lagi, ini apa-apa kuadrat lagi. Jadi semakin kesini semakin lambat. Itu ya. Coba kalau saya maksimalkan 5 ampere. Nah, arus pengisian 5 ampere, teman-teman bisa lihat di sini arus pengisian 5 ampere. Coba sekarang saya cepat mungkin 15 volt. Oh sangat gaul ya, 15 volt. Wow 15 volt, jangan 15 lah, 14,5 rusak nanti HP saya. 14,7 lah, 14,5 ya, 14,53. Secepat mungkin saya pindahkan ke sini 14,52 ya, jadi sekitar selisih 1 volt ya, 0,01 lah, selisihnya 0,01. 14,52, sedangkan di sini 14,54, perbedaannya 2. Kalau di tengah sih, kalau di tengah belum begitu terasa ya, 14,53. Intinya sih antara sini dengan titik sini itu perbedaannya itu sekitar 0,002 ya, karena arusnya kecil. Tetapi dengan semakin besar arus yang masuk, misalkan ini anggaplah ini ada SCC arusnya di sini masuk dan ini ukuran baterainya besar ya, ini kan kecil ya, ukuran baterainya besar, arus yang masuk besar, maka potensi titik ini dengan titik ini perbedaannya akan semakin jauh gitu. Nah, untuk meratakan, maka yang sudah seperti tadi saya tutorialkan ya, itu harus dibikin sistem silang. Jadi di plusnya di sini ya, plusnya di ujung paling sini, tapi minnya itu pasanglah di ujung paling belakang. Nah, seperti ini. Jadi posisinya X gitu ya. Kalau di posisi X kayak gini, walaupun nanti ini apa namanya, ntar lama-lama otomatis dia rata. Posisi ini 14,55. Sekarang posisi ini
14,55 juga tuh, sama ya. Posisi di sini 14,56 sekarang. Posisi di sini sama 56. Sini 14,56. Sekarang saya pindahkan lagi. Ini saya ngomongnya seperti kayak tukang obat ya. Posisi di sini teman-teman, cek pantau 14,5657 ya, 14,57. Saya akan pindahkan lagi ke sini berapa? 14,56. 14,56 tuh, belum bergerak mau ke 57, belum mau. 14,56. Pindah ke sini 14,57 tuh. Perbedaannya adalah 0,01 volt. Karena apa? Arusnya cuma 2 ampere mengalir dibagi ke baterai segini gitu. Tetapi kalau kita bikin silang semacam kayak yang tadi saya ajarkan, maka otomatis akan rata dengan sendirinya. Jadi baterai ini dengan baterai ini otomatis nanti tegangannya akan rata gitu loh. Oke lah, paham lah ya. Selanjutnya saya akan lihatkan punya saya ya. Itu saya berantakan. Ini adalah instalasi dari listrikan saya. Coba saya, ini sistemnya 24 volt ya, 24 volt. Tetapi saya ada kesalahan karena dulu ketika saya memasang instalasi ini kondisinya masih kondisinya masih ala kadarnya. Jadi kabelnya juga punyanya cuma segitu, jadi udah terpasang ala kadarnya lah. Jadi kabel plus inverter masuknya ke sini ya, ini plus juga masuk ke dari plus, ini plusnya itu masuknya plus inverter masuk ke aki ke elko, minnya juga elko, tetapi ketika masuk ke baterai itu random. Jadi plusnya yang satu di situ, minnya yang satu di sini, jadi nggak rata gitu teman-teman. Nanti akan saya rubah supaya rata. Jadi nanti plusnya dari inverter ini titiknya harus di sini ya. Ini sistem saya kan 24 volt ya, jadi nanti ini adalah plus untuk inverter atau untuk SCC masuk. Sedangkan minnya nanti akan saya posisikan di min paling ujung, itu ngambilnya dari sini ya, min paling ujung, sedangkan plusnya pun paling ujung. Jadi ngilang ujung ketemu ujung, tujuannya supaya akinya itu rata, semua tegangan itu rata. Coba kalau untuk sekarang berapa ya, saya akan coba cek. Tuh nih, (14,37) aki A 14,37 ya, aki bagian plus, aki bagian min, aki bagian min 14 mana ya, 14,27,26 ya, selisih 0,01. Ini kalau selisih antara aki ini dengan aki ini yang bekerja itu adalah nanti baterai equalizer. Tetapi selisih antara aki bagian minus satu dengan bagian minus yang lain itu yang bekerja adalah kabel dan sistem silang seperti tadi. Oke teman-teman, seperti itu tadi pembahasan singkat kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin saya berbicara, menyampaikan pesan, menyampaikan ide seperti ini mungkin jermimet ya atau bisa dibilang tuh kurang enak dicerna lah. Tapi sebenarnya sih intinya setiap instalasi dalam sistem PLTS itu harus disilang ya, maksudnya instalasi dari sebuah sistem pemasangan baterai. Tujuannya ya supaya dapatnya sama, baik charging maupun discharging itu disilang gitu teman-teman. Oke lah, gitu aja, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kekurangan. Matur nuwun, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.